Film ini bercerita tentang negara Indonesia, yang berubah namanya menjadi Libernesia, di tahun 2036. Dan menganut paham liberal, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Semua aparat negara, dilarang menggunakan peluru tajam, hanya dianjurkan menggunakan peluru karet, untuk melumpuhkan jika ada suatu kejahatan ataupun pemberontakan. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Film dimulai pada tahun 2015 di kota Jakarta. Terjadi ledakan bom di sebuah klub malam. Kekacauan di mana-mana, dan terjadi banyak sekali pemberontakan dari tahun ke tahun. Sehingga membuat masyarakat berdemo turun ke jalan, meminta agar negara mengatasi kekacauan, serta memperbaiki pemerintahan. Bahkan banyak aparat menembak dan membunuh demonstran dari berbagai pihak. Hal itu membuat masyarakat mengecam tindakan pemerintah, serta meminta aparat hanya menggunakan peluru karet, untuk menangani demonstran dan melumpuhkan kriminal, sehingga peluru tajam diilegalkan. Pada tahun 2026 Indonesia menjadi negara liberal, yang terlihat damai dan anti kekerasan. Dan dibuat peraturan bahwa aparat hanya menggunakan peluru karet, untuk melumpuhkan para kriminal. Sedangkan agama mempunyai citra buruk di mata masyarakat dan pemerintah. Tahun 2036 di Jakarta, sekelompok aparat akan menyergap bos kriminal, yang berada di dalam sebuah gedung. Salah satu dari anggota aparat itu bernama Alif. Sebelum melakukan penyergapan, Kapten Polisi bernama Rama, terlihat sedang memasukkan peluru tajam ke dalam pistolnya. Alif mencegahnya lalu mengatakan, bahwa menggunakan peluru tajam melanggar undang-undang. Namun Rama tetap bersikukuh menggunakan peluru tajam. Tak lama setelah itu, Alif masuk ke dalam gedung sendirian. Dia melawan semua kriminal yang ada di sana. Sampai di sebuah ruangan, Alif bertemu dengan bos pimpinan kriminal, dia bernama Sinyoto. Bos Sinyoto mencoba menyogok Alif agar tidak menangkapnya, namun Alif menolak mentah-mentah. Mendengar hal itu, Sinyoto mengeluarkan semua pasukannya. Setelah selesai bertarung, tiba-tiba Sinyoto ditembak seseorang dengan peluru tajam, yang entah dari mana asal tembakan itu. Alif pun menjadi kambing hitam atas terbunuhnya Sinyoto. Alif mendapatkan hukuman skor selama 2 bulan, oleh sang kolonel. Meskipun Alif sudah menjelaskan bahwa itu bukan pelurunya. Ketika di dalam mobil, Alif teringat saat dirinya masih berada di pesantren. Di sana ada 3 orang pria, yang bernama Alif, Lam dan Mim. Mereka dibesarkan bersama di sebuah padepokan pondok pesantren. Hingga pada akhirnya mereka memilih profesi yang berbeda-beda. Alif menjadi seorang aparat negara, karena dia memiliki pemikiran idealis. Lam memilih menjadi seorang jurnalis, untuk mengabarkan sebuah berita dan kebenaran kepada dunia. Sedangkan Mim memilih tinggal dan mengabdi di pesantren, yang telah membesarkannya. Mim sangat menghormati kiainya, bahkan dia rela mengorbankan nyawa demi sang kiai. Pada suatu ketika, teman-teman Alif akan melakukan misi penyergapan di sebuah pondok pesantren. Namun karena masih dalam masa hukuman, Alif tidak ikut dalam operasi tersebut. Ketika para aparat sampai di sebuah pesantren, mereka dihadang oleh Mim. Mim terlibat pertarungan dengan para aparat, hingga pada akhirnya Mim mampu melumpuhkan semua aparat itu. Di tempat lain, Lam sedang dipanggil oleh atasannya yang bernama Pak Chandra. Pak Chandra memberikan selamat dan pujian kepada Lam, karena hasil tulisannya yang bagus, bahkan Lam sampai masuk nominasi jurnalis terbaik. Pak Chandra memerintahkan Lam, untuk menulis tentang perkembangan peradaban modern, dan pernikahan sesama gender, yang telah disahkan. Dengan diberi sedikit bumbu kebohongan, agar lebih menarik, namun Lam menolaknya, karena semua yang ia tulis adalah kebenaran dan hasil nyata. Pada saat itu Alif menemui Laras di Candi Cafe. Namun ternyata, Laras merasa tidak mengirimkan pesan kepada Alif, untuk datang menemuinya.
Bahkan Laras meminta Alif untuk segera pergi, karena dia sedang bekerja. Namun Alif menolak, dan memilih untuk menunggu Laras sampai ia selesai bekerja. Tidak lama setelah itu, ada 3 pria memakai baju gamis masuk di kafe tersebut. Mereka memesan makanan, namun ketiga pria itu malah diusir, karena ada larangan bagi pengunjung yang memakai baju gamis. Ketiga pria itu menolak, karena tujuan mereka datang hanya untuk makan saja. Alif datang menghampiri ketiga pria tersebut, dan menyuruh mereka untuk pergi, dengan alasan demi kenyamanan di kafe. Tak lama setelah mereka pergi, terjadi ledakan bom di sana. Aparat pun datang untuk menyelidiki. Lam datang ke sana untuk mencari informasi. Di sana Lam melihat ada sebuah parfum, yang ternyata itu adalah parfum Alatar, yang hanya diproduksi oleh pesantrennya Mim. Sesampainya di kantor, Lam menulis artikel yang berisi informasi tentang ledakan di Candi Cafe. Namun Pak Chandra meminta Lam untuk mengkerof tulisannya, karena telah dirilis oleh jurnalis lain dengan judul memojokkan kelompok beragama. Ketika Lam pulang dari kantor, dia berpapasan dengan seseorang. Orang itu mencoba memasukkan sebuah flash disk pada tas milik Lam. Namun Lam menyadarinya, dan terjadilah pertarungan. Ketika Lam membuka jubahnya, ternyata itu adalah Laras, dan meminta Lam untuk mengungkap semua dengan flash disk tersebut. Di pondok pesantren, ternyata aparat yang terluka parah saat bertarung dengan Mim, dirawat oleh Kiai. Saat akan dilakukan operasi, tiba-tiba pasukan aparat datang, dan ingin menangkap Kiai, karena dituduh telah menyandera para aparat negara. Mim keluar dan menghadapi semua aparat tersebut. Di kantor polisi, Alif dipanggil oleh kolonel, dan diperlihatkan pondok pesantrennya dulu. Alif ditugaskan untuk datang ke pesantren itu, guna menangkap sang kiai, karena dia diduga dalang dari pengeboman Candi Cafe. Alif merasa bimbang, dia yang juga berpikir bahwa Laras telah tewas di Candi Cafe, akhirnya menuruti perintah kolonel. Sesampainya di pesantren, Alif berhadapan dengan Mim. Meskipun Mim telah menasehati Alif, namun Alif tetap bersikukuh untuk menangkap sang kiai. Akhirnya mereka berdua terlibat pertarungan. Tidak lama kemudian, Kiai keluar dan memisahkan mereka. Kiai memilih menyerahkan diri kepada aparat, agar tidak ada pertumpahan darah. Pada keesokan harinya, Lam datang menemui Alif. Dia bertanya kenapa Kiai bisa ditangkap. Karena menurut Lam Kiai tidak mungkin melakukan itu. Alif kemudian memperlihatkan sebuah artikel milik Lam, yang telah di-spam ke semua orang. Namun Lam merasa aneh, karena dia tidak melakukan semua itu. Lalu Lam memberitahu Alif bahwa Laras masih hidup, dan memperlihatkan sebuah flash disk yang diberikan oleh Laras. Di sini Lam memperingatkan Alif untuk tidak mendekati Laras. Setelah itu Lam membuka flash disknya. Ternyata isinya adalah sebuah rekaman CCTV yang ada di Candi Cafe. Lam menelpon Alif, dan memperlihatkan rekaman CCTV yang ada di Candi Cafe sebelum terjadi ledakan. Alif menyuruh Lam untuk segera pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba ada segerombolan orang yang menyerang Lam, terjadilah perkelahian di sana. Namun Lam masih penasaran, siapa hacker yang masuk ke dalam server komputernya. Ternyata itu adalah Gilang, anaknya sendiri. Mengetahui hal itu, dengan cepat Lam langsung pulang menuju ke rumahnya. Namun sayang ia terlambat, sesampainya di rumah, Lam mendapati istrinya telah meninggal, dan anaknya tergeletak. Dari situ semua server yang ada di rumah Lam, telah terdeteksi yang spam semua artikel, sehingga keluarga Lam menjadi incaran. Setelah itu Alif datang dan langsung membawa Gilang ke pondok pesantren, apabila ke rumah sakit belum tentu aman. Tak lama setelah itu, Alif masuk ke dalam ruang perawatan. Tanpa sengaja Alif melihat teman dan pasukannya yang sedang dirawat di sana. Temannya mengatakan dia merasa bingung, siapa yang benar dan siapa yang salah. Gua nggak tahu lagi mana yang salah. Keesokan hari saat pemakaman istrinya Lam, Alif menyadari bahwa Kiai tidak mungkin melakukan pengeboman. Ada kejanggalan dari ledakan itu.
Alif memperlihatkan peluru tajam yang ada di rumah Lam. Dan pemiliknya adalah Rama, yaitu kaptennya Alif. Mereka bertiga bersepakat untuk menyelidiki semuanya. Tiba-tiba Alif mendapat pesan dari kolonel, untuk bertemu dengannya. Sebelum Alif menemui kolonel, ia memasukkan sebuah kamera di matanya, untuk berjaga-jaga dan untuk memancing siapa dalang sebenarnya. Tidak lama setelah itu, Alif melihat orang berbaju gamis yang pernah ia temui di Candi Cafe, sebelum peristiwa ledakan. Setelah didesak mereka menjelaskan kepada Alif, bahwa ada orang yang ingin membeli parfum milik mereka, dan janjian untuk bertemu di kafe itu. Tapi mereka malah diusir oleh pelayan yang ada di sana. Dan tanpa mereka sadari tas yang berisi parfum dan sertifikat tertinggal di sana. Yang membuat barang bukti, bahwa pesantren inilah yang melakukan peledakan, sehingga mereka telah dijebak sebagai kambing hitam, dan Alif juga termasuk target pada peristiwa itu. Kemudian Alif pergi untuk bertemu dengan kolonel, dan Mim juga pergi untuk menemani Kiai di pengadilan. Sedangkan Lam tetap di pesantren, untuk mengawasi kamera yang telah terpasang di mata Alif. Ketika Alif sedang mengobrol, tiba-tiba Laras datang. Kolonel memberitahu Alif bahwa Laras adalah anaknya, sekaligus agen penyelidikannya. Mereka sudah tahu bahwa Laras telah memberikan sebuah flash disk, bukti rekaman CCTV Candi Cafe. Sehingga Alif diberi racun di kopinya, dan Laras disuntikkan racun di punggungnya. Setelah itu kolonel mengaku, bahwa dialah dalang yang meledakkan Candi Cafe. Kolonel memberikan satu vaksin kepada Alif, namun dia harus memilih salah satu dari mereka yang pantas untuk hidup. Tanpa kolonel ketahui, pembicaraan mereka telah direkam oleh kamera yang terpasang di mata Alif, dan akan segera disiarkan oleh Gilang. Dan ketika Mim sedang menemani Kiai di pengadilan, tiba-tiba ada seorang pengungsi di pondok pesantren datang dan berteriak, tak berselang lama bom meledak. Setelah kejadian itu, kolonel menyuruh seseorang untuk membunuh semua saksi di sana yang masih hidup. Di tempat kejadian ternyata Kiai dan Mim masih hidup. Melihat hal itu wartawan yang ada di sana, merekam secara diam-diam. Pak Kiai mengatakan dia tidak tahu tentang semua ledakan yang dituduhkan kepadanya. Tapi dia juga tidak akan kabur dari pengadilan. Tak lama setelah itu orang suruhan kolonel datang. Dia membunuh orang-orang di sana yang belum mati, dan ternyata dia adalah guru bela diri Mim, ketika berada di padepokan. Mim pun kaget, tetapi dia harus melawan gurunya itu. Akhirnya Lam datang dan membantu Mim untuk melawan guru mereka. Di luar sana Gilang sudah menyiarkan semua rekaman, termasuk meretas rekaman wartawan tadi. Melihat hal itu, atasan sang kolonel menyuruh anak buahnya untuk membunuh supir dan kolonel, karena kolonel telah gagal dan sangat membahayakan atasannya. Lalu dia memberikan pistolnya kepada kolonel. Saat dia keluar dari mobil, kolonel ingin menembaknya dengan pistol yang diberikannya tadi, tapi tembakan itu malah berbalik dan kolonel pun tewas. Alif yang mengikuti pria itu, akhirnya bertemu ketika dia sedang menelpon atasannya. Alif langsung menghajar, dan menyuruhnya untuk mengaku, siapa sebenarnya dalang dibalik semua ledakan yang terjadi. Karena dia tidak mau mengaku, Alif pun langsung membunuhnya. Dan mengambil handphone yang masih tersambung ke atasan pria itu, dan ternyata dialah dalang dari semua ledakan yang terjadi. Dan akhirnya film pun selesai.